Mari kita bersyukur kepada Allah sekali lagi. Ini adalah berkat untuk bisa berada di hadapan Allah. Dan ini berkat bisa berada di antara jemaat-jemaat Allah yang benar-benar dia dan datang untuk menyembah dia di harinya. Saya berdoa semoga Allah memberikan kalian semua dan kita semua berkat untuk berada di sini di hadapannya. Amin. Hari ini adalah pelajaran ketiga di buku Ibrani dan judulnya adalah Anak yang berbeda dengan malaikat. Anak yang berbeda dengan malaikat. Dan di bacaan hari ini, penulis dari Ibrani menggunakan banyak ayat dalam Perjanjian Lama dan tema-tema dari Perjanjian Lama untuk mendebatkan bahwa anak atau Mesias berbeda dari malaikat. Nah, kita mungkin berpikir kenapa dia harus membuktikan kalau Yesus berbeda dengan malaikat. Bukankah kita sudah mengetahui hal ini? Apa yang menghabiskan isu dihadapi oleh gereja dan masalah yang dihadapi oleh gereja pada zaman dan itu adalah tentang orang-orang bingung pada saat itu orang-orang bingung tentang penghormatan atau penyembahan terhadap malaikat. Dan untuk menjelaskan tentang situasi pada masa itu, mari kita balik baca dari Kolose pasal 2 ayat 18. Janganlah digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Ini berbicara tentang ibadah terhadap malaikat. Tapi kita harus mengerti kalau seluruh pasal di sini seperti apa dan kenapa Rasul Paulus menulis kepada Kolose seperti ini. Jadi ada banyak hal tentang tulisan tentang penyembahan malaikat. Sebagai referensi bisa tuliskan 1 Korintus pasal 6 ayat 3, 1 Korintus pasal 11 ayat 10, Galatia pasal 4 ayat 9, dan 1 Petrus pasal 3 ayat 22. 1 Petrus pasal 3 ayat 22. Di Perjanjian Lama, peran yang sangat penting mewakili Allah, membawa pesan Allah kepada orang-orang yang kadang-kadang mereka muncul sebagai wujud manusia dan makhluk surgawi datang dalam bentuk manusia dan membawa pesan kepada manusia. Jadi mereka memiliki peran yang sangat penting untuk mewakili Allah dan membawa firman Allah dan juga melakukan dan memastikan kalau sejarah penebusan akan berlanjut. Jadi peran mereka sangat penting. Sebagai contoh, di Keluaran pasal 3 ayat 2, Keluaran pasal 3 ayat 2, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ini adalah insiden nyala api di semak duri. Jadi dikatakan kalau malaikat Tuhan menampakkan diri pada Musa. Lalu ia melihat dan tampaknya semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Kita tahu kalau Allah muncul kepada Musa di semak api yang terbakar, tapi sebenarnya ini adalah malaikat yang mewakili Allah. Yesaya pasal 63 ayat 9, Yesaya pasal 63 ayat 9. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendiri yang menyelamatkan mereka. Tapi di sini dikatakan kalau malaikat Allah yang melakukannya, utusan yang melakukannya. Jadi beberapa orang pada zaman itu, pada gereja mula, kalau malaikat itu lebih dekat kepada Allah daripada manusia. Mereka memiliki dan sebagai hasilnya beberapa orang benar-benar menyembah malaikat itu, bahkan membentuk berhala dari malaikat itu dan membuat gambar dari malaikat itu dan percaya kalau mereka harus melalui
malaikat untuk datang kepada Allah. Jadi malaikat itu adalah perantara yang penting atau mediator dalam iman mereka. Tapi isu yang sedang dibawa oleh Ibrani itu agak sedikit berbeda. Atau saya ucapkan lagi, isu yang ada pada gereja mula-mula yang dikatakan oleh Rasul Rasul Paulus di kitab Kolose itu adalah masalah yang ditunjukkan di Ibrani pasal 1, bukan masalah orang-orang menyembah malaikat. Itu mungkin sedikit lebih rumit untuk kita bisa mengerti masalah itu. Yang akan saya jelaskan lebih lanjut setelah ini, kita harus mengerti seluruh ayat yang ada di Kolose pasal pasal Kolose pasal 2 ayat 18. Apakah kamu mengerti atau saya atau kamu hanya dengarkan apa yang dikatakan pendeta? Saya bacakan lagi. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang dan penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Jadi kamu sekarang sudah sudah fokus kan? Kamu sudah ngerti? Nggak gampang untuk mengerti kan? Jadi mari kita lihatkan ayat ini dari versi yang berbeda dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya ya. Kolose pasal 2 ayat 18 versi NIV. Jadi mereka dipenuhi oleh hal-hal berhala dengan pikiran mereka yang tidak rohani ya. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi pendeta saya akan menyebutkan berbagai versi yang berbeda. Dalam bahasa Inggris ada kata asceticism. Asceticism adalah kehidupan religi yang menjauhkan diri dari berbagai hal seperti seperti puasa, yaitu kayak tidak minum alkohol, tidak makan daging seperti itu. Itu adalah kehidupan asesim. Merendahkan diri itu dalam bahasa versi Indonesianya itu humility atau kerendahan hati yang palsu kalau bahasa NIV, atau ESV itu asceticism atau kehidupan religi yang menjauhkan diri. Itu sejalan dengan pemujaan terhadap malaikat. Jadi masalah pemujaan terhadap malaikat berjalan bersama dengan merendahkan diri yang palsu atau kerendahan hati palsu. Jadi secara historis masalah gereja mula-mula bukanlah penyembahan berhala terhadap malaikat, tapi orang-orang yang ingin menjadi orang suci seperti malaikat. Mereka percaya dan kalau malaikat lebih di atas mereka dan sebagai makhluk surgawi, dan orang ini ingin seperti atau dianggap seperti perantara spesial Allah. Jadi mereka memiliki kerendahan hati yang palsu, mereka memiliki kerendahan hati yang palsu, dan mereka memiliki kehidupan yang kelihatannya suci. Skeptis. Apakah kamu memiliki pendeta yang telah berpuasa selama 3 hari seminggu, atau pendeta yang tidak pulang sama sekali dan tinggal di rumah? Pendeta itu mulai bernubuat tentang masa depan kamu, atau tentang mimpi apa yang miliki tentang kamu semalam yang lalu. Hal-hal ini terjadi pada masa itu, dan orang-orang ini ingin naik tangga rohania melalui tenaga mereka sendiri atau usaha mereka sendiri, sehingga mereka bisa dihormati oleh orang lain.
Mereka ingin seperti malaikat mendengarkan firman, suara Allah, bernubuat, melihat, memiliki penglihatan-penglihatan, dan lain-lain. Mereka menjadi perwakilan Allah seperti malaikat di Perjanjian Lama. Dimulai dari keinginan mereka untuk mengalami kemuliaan Allah menjadi malaikat. Karena malaikat itu adalah pembawa perantara spesial Allah. Mereka menjadi perantara, mereka yang menjadi perantara spesial dari Allah. Dan mereka ingin ditaruh di posisi yang berbeda di gereja. Dan banyak orang mengikuti mereka dan mendengarkan mereka. Jadi mereka mengikuti kehidupan asketisme secara luar, berdoa untuk orang lain secara publik, dan memiliki hidup yang sangat saleh. Jadi jangan salah paham, jangan salah paham ya, karena uh, berdoa atau puasa, jika kita melakukannya dengan tulus kepada Allah untuk semakin dekat pada Allah, tidak ada yang salah dengan hal itu. Dan itu yang harus kita lakukan. Tapi tujuan dari sini adalah ketika mereka melakukan itu secara palsu untuk gambaran image mereka yang ingin mereka tunjukkan untuk keuntungan mereka sendiri. Jadi ada masalah yang sama di zaman sekarang tentang rendah hati yang palsu, asketisme yang palsu, semangat semangat religi yang didorong oleh ke um, motif manusia, dan mereka membawa suasana dan hype yang salah di gereja dan menekankan pentingnya melakukan berapa lama mereka di gereja, menekankan betapa pentingnya memberikan persembahan dan tanda-tanda yang terlihat, bahkan menjadikannya sebagai standar untuk mengukur iman seseorang. Jadi pada akhirnya, apa yang akan terjadi di gereja, ini akan memberikan pengertian salah terhadap kekristenan dan Allah, dan pada akhirnya ini akan membawa perbedaan di dalam gereja. Dan akhirnya hal ini terjadi bahkan sekarang, dan saya benar-benar berdoa, termasuk saya sendiri, kalau tidak ada orang lain di gereja Zion yang akan disesatkan oleh hal-hal seperti ini. Jadi mari kita kembali ke versi NASB dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Jadi kalau bahasa NIV-nya juga agak sedikit berbeda, dan mereka ingin tunjuk seperti semi ilahi, karena mereka ingin ditinggikan karena mereka memiliki pengertian yang lebih baik tentang sesuatu, memiliki pengertian yang misterius terhadap Alkitab yang tidak diketahui oleh orang lain. Dan untuk melakukan itu, mereka harus mengakui kalau mereka telah melihat sesuatu, kan? Jadi Ibrani menjelaskan tentang isu ini. Dan kata, kamu tidak harus menghormati atau bahkan iri terhadap malaikat, karena Yesus, anak Mesias, Allah sendiri telah datang. Kamu tidak perlu lagi perantara malaikat untuk datang kepada Dia. Dia telah datang kepada kamu. Orang-orang yang jatuh kepada doktrin yang salah, hidup keimanan karena mereka tidak mengerti dan mereka tidak mengetahui Yesus Kristus dengan benar. Dan jika kamu tidak mengerti, memiliki pengertian benar terhadap Yesus Kristus dan Bapa, maka kamu akan kehilangan hati. Mereka akan jatuh hati pada mysticism, cara-cara
cara-cara non-Yahudi, yang syaman, yang dukun dalam mencari Allah dan menjadi budak keinginan dan keserakahan mereka. Jadi poin pertama, apa perbedaan Yesus dengan malaikat? Apa perbedaan Yesus dengan malaikat? Ibrani pasal 1 ayat 4. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepada jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi ia memulai dengan frase ini, jauh lebih tinggi dari para malaikat. Jika orang ingin menjadi malaikat, mungkin lebih baik kamu harus berpikir kamu pengen seperti Yesus ya. Dan dikatakan, nama yang dikaruniakan kepada jauh lebih indah. Apa artinya? Nama yang dikaruniakan kepada jauh lebih indah. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat mendikan dia, dan ini menunjukkan pada Yesus Kristus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kamu tahu arti dari nama itu? Nama yang di atas segala nama. Kamu tahu di perjanjian lama ada nama yang mereka sebut nama. Kamu mengerti? Ada nama dari Allah yang mereka tidak bisa sebutkan karena terlalu kudus. Jadi bukannya menyebut nama yang sebenarnya, mereka menyebutnya nama. Jadi di Alkitab dikatakan Yahweh, mereka bukannya menuliskan Yahweh, mereka menulis namanya. Kita mengerti kan namanya. Jadi kita tinggal harus mereka ngerti kalau sebut namanya itu merefer kepada Tuhan Yahweh. Jadi mereka tidak usah tulis karena nama itu terlalu kudus. Jadi dikatakan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Untuk Yahudi, orang Yahudi, mereka tahu nama apa yang dimaksud. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus telah menerima nama itu. Ia adalah Yahweh. Ia adalah Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Jadi walaupun malaikat artinya utusan. Utusan bukan adalah makhluk ilahi yang dikirimkan kepada jemaat Allah untuk membawa pesan Allah. Kadang-kadang malaikat ini muncul dalam bentuk manusia. Kita bisa lihat di kehidupan Abraham kan. Kita bisa lihat dalam berbagai bagian di perjanjian lama. Ini adalah pembawa pesan atau utusan yang muncul dalam bentuk daging untuk membawa pesan atau firman Allah. Jadi ketika Yesus datang, halus sama, ia datang dalam bentuk daging, dan ia datang, saya akan datang membawakan firman kepada kamu. Itu malaikat kan? Tapi apa yang dikatakan oleh penulis Ibrani, coba jelaskan sini, ia bukan hanya membawa pesan dari firman itu sendiri, ia adalah firman itu sendiri. Pembawa pesan hanya menjadi perantara pembawa pesan, ya, pembawa pesan. Tapi Yesus datang untuk membawakan firman, tapi ia juga adalah firman itu sendiri yang datang. Jadi ia bukan hanya pembawa pesan, ia bukan hanya guru dari Alkitab, ia tidak diciptakan seperti malaikat lain. Jadi hal yang kedua yang dikatakan tentang perbedaan Yesus dengan malaikat, ayat 5. Ia tidak diciptakan, melainkan diperanakan. Ibrani pasal 1 ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah diperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Ekspresi ini, engkau telah kuperanakan. Kadang-kadang kita bingung kan, karena malaikat diciptakan, jadi yang memiliki tanggal mulainya. Tapi Yesus, sang anak, Allah tidak ciptakan. Yesus sang anak harusnya kekal seperti Bapa. Ia ada pada mulai ketika Allah menciptakan dunia ini. Jadi ia tidak dibatasi oleh waktu, ia tidak memiliki awal dan akhir. Jadi dikatakan di sini,
kamu kuperanakan. Jadi ketika kamu memperanakan sesuatu, hal itu memiliki awal kan. Tapi dikatakan di sini, kuperanakan karena Allah adalah roh, maka ini bukan berbicara tentang memperanakan secara biologi, tapi ini menunjukkan pengungkapan atau wahyu kepada dunia ini. Saya memperanakan kamu, artinya saya telah mengungkapkan kamu kepada dunia ini. Ini menunjukkan kepada inkarnasi Yesus. Dan pengertian tentang menjadi anak di dalam Alkitab, menjadi pengertian sejarah penebusan itu artinya mewarisi benih firman. Untuk menerima benih dari bapaknya, maka anak itu adalah seseorang yang menghormati Allahnya, menghormati bapaknya melakukan pekerjaan bapaknya melalui ketundukan dan ketaatan yang mutlak. Ketundukan dan ketaatan yang total yang mutlak itu adalah seorang anak. Jadi dikatakan Yesus adalah seseorang dalam Trinity. Ia adalah Tuhan Allah yang datang ke dunia, turun dengan firman untuk menghormati Bapa dan melakukan pekerjaan Bapa melalui ketundukan dan ketaatan yang mutlak. Dan frase ini, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Hal ini sangatlah memiliki arti penebusan yang sangat dalam. Di alam Alkitab sering dikatakan saya akan menjadi Tuhan, saya akan menjadi Allahmu, saya akan menjadi saya adalah Bapamu. Kejadian pasal 17 ayat 8 kepada Abraham dan Ishak, Keluaran pasal 29 ayat 45, 29 Keluaran pasal 29 ayat 45 kepada orang-orang Israel, Imamat pasal 26 ayat 45, Yeskiel pasal 14 ayat 11, 2 Samuel pasal 7 ayat 14. Saya akan bacakan 2 Samuel pasal 7 ayat 14. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Jadi ini diberikan kepada Daud, menunjukkan kepada anak yang akan dia berikan kepada melalui garis keturunan Daud. Jadi secara biologi kita pikir itu Salomo, tapi lebih jauh lagi refer pada Yesus. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Ini hal yang sama kan? Ini berbicara tentang janji Allah kepada Daud, seorang anak yang akan menjadi raja yang kekal. Dan penulis Ibrani menggunakan frase ini untuk menjelaskan pada setiap orang, Yesus bukan hanya pembawa pesan, bukan hanya utusan, ia berbeda, kamu harus mengerti. Ia berkata, kamu harus memutuskan apakah kamu akan percaya dan mengikuti malaikat atau kamu akan memilih Mesias, Yesus. Kelihatannya sangat jelas kan, sangat mudah, tapi coba kamu pikirkan dalam hidup kamu. Kadang bagaimana kita pikirkan kehidupan rohaniah kita, bagaimana kita pikirkan iman kita, apakah benar-benar mengenai Yesus atau mengenai saya ingin menjadi mirip sesuatu. Ayat 6, Ibrani pasal 1 ayat 6 dikatakan ia harus disembah. Ibrani pasal 1 ayat 6, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata semua malaikat Allah harus menyembah dia. Jadi begitu besar perbedaan di sini. Malaikat harus menyembah dia. Jadi kita mengerti di Mazmur pasal 97 ayat 7, kita hanya boleh menyembah Allah. Allah adalah satu-satunya harus disembah. Tapi ketika Allah berkata, anak ini, Yesus, Mesias, harus disembah, apa yang ia katakan di sini? Tentang identitas dia, siapa dia? Ia menunjukkan keilahian Yesus, dan penulis Ibrani menunjukkan kepada kita dari awal tujuan dari surat ini untuk menunjukkan kepada kita siapa Mesias ini dan apa yang telah ia lakukan. Jadi ia seperti utusan. Ia datang untuk membawa firman kepada kita. Dengan cara seperti itu bisa dimengerti kalau ia seperti malaikat, utusan. Tapi dikatakan di sini ia berbeda.
Ada berbagai tempat di Alkitab, terutama di Wahyu, berbicara tentang hal yang mirip. Ia adalah malaikat yang berbeda atau utusan yang berbeda. Secara identitas dan kualitasnya berbeda. Kamu tahu apa perbedaannya? Dan kata apa yang dipakai di kitab Wahyu? Dikatakan malaikat yang lain atau malaikat kuat yang lain. Jadi Ibrani memberikan fondasi dan pengertian siapa Yesus itu. Terutama tentang pengertian kita tentang akhir zaman. Ia adalah malaikat yang lain, ia malaikat yang berbeda atau berbeda dengan malaikat. Ya, ayat 7 berkata, Ibrani pasal 1 ayat 7, dan tentang malaikat-malaikat ia berkata yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Ia berbeda dengan malaikat dan ia harus disembah oleh malaikat, dan sekarang dikatakan ia adalah pencipta malaikat. Ia yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Jadi setelah menunjukkan pengertian yang jelas perbedaan antara malaikat dan Mesias, poin kedua dari khotbah hari ini adalah kita bicarakan tentang sifat-sifat dan pekerjaan dari putra yang sejati. Siapakah dia? Dia seperti apa? Apa yang ia lakukan? Yang pertama dikatakan kalau ia adalah Raja kebenaran dan kedamaian. Ibrani pasal 1 ayat 8, Ibrani pasal 1 ayat 8. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Allah Bapa berbicara tentang anak berkata, tahtamu ya Allah. Jadi dia tidak menyimpan apapun. Bapa berkata pada anaknya, Yesus berkata, tahtamu ya Allah. Ia menggunakan pasal di perjanjian lama. Tahtamu ya Allah adalah kekal selamanya, dan kerajaanmu, apa itu kerajaannya? Itulah kerajaan kebenaran. Tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ia adalah raja. Bukan hanya raja, tapi adalah raja kebenaran. Dan di buku Ibrani bagian belakang berbicara tentang raja kebenaran. Jadi dari pasal 1, ia membentuk, mengarahkan kepada raja kebenaran. Dan siapa namanya? Di dalam Ibrani, ia menyebutnya sebagai Melkizedek, raja kebenaran. Yesaya pasal 9 ayat 6, ia adalah raja damai. Jadi bukan hanya berbeda, ia harus disembah, ia adalah pencipta malaikat dan dia adalah raja dari kerajaan Allah. Nah, ayat 9, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan ini menunjukkan mengarahkan kita untuk fokus kenapa kita harus menyembah Yesus Kristus. Dikatakan di sini, ia mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Tapi ia menghubungkannya dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Minyak sebagai tanda kesukaan. Jadi ada hubungan antara kebenaran dan sukacita. Kita bisa menemukan sukacita yang sebenarnya jika ada kebenaran yang digenapi dalam hidup kita. Kefasikan itu lawan kata dari kebenaran. Tidak mengikuti firman Allah. Itu adalah kefasikan. Mengikuti firman Allah, memiliki hubungan yang benar dengan Allah, itu adalah kebenaran. Dan tanpa kebenaran dari Allah, tidak ada sukacita yang sejati. Dan pada saat kita memiliki kebenaran yang sebenarnya melalui kebenaran dari firman Allah, maka kita bisa puas
kita bisa memiliki sukacita yang sebenarnya. Roh, jiwa, dan tubuh. Walaupun kita memiliki kesenangan secara jasmani atau kepuasan yang sementara atau entertainment yang kita sebut kesenangan di dunia ini tanpa kebenaran Allah, kebenaran roh Allah, maka jiwa dan roh kita akan menderita. Tubuh kita mungkin senang untuk kesenangan temporary sementara di dunia ini, tapi roh dan jiwa kita akan semakin mundur. Sukacita yang sebenarnya akan muncul kita, jiwa dan roh kita itu dipuaskan. Dan sebagai hasilnya tubuh kita juga. Dan ketika kita tidak mengikuti firman Allah yaitu kebenaran, artinya ketika kita melawan kebenaran firman Allah, maka akan ada konsekuensinya. Tidak hanya dalam arti yang literal, tapi yang terburuk adalah tidak akan ada kebahagiaan yang sejati. Tidak ada sukacita yang sejati. Dan kita sebut itu sebagai neraka di dunia, bahkan setelah hidup kita. Saya benar-benar berdoa kalau engkau dan saya bisa mengerti Yesus dengan benar, menerima Dia sebagai Raja kebenaran, dan mengikuti kebenaran dari firman Dia, sehingga kita bisa merasakan sukacita yang sejati secara kekal. Hanya satu orang yang ingin sukacita itu. Tapi jika kita berdiam dalam kebenaran itu, Ia mengampuni dosa-dosa kita di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dan akan menentukan di mana kita akan menghabiskan kekekalan kita. Itu sebabnya kebenaran, kekekalan, sukacita yang sejati datang dari sana. Dan sukacita itu adalah ketika dosa kita itu diampuni. Dan dia lanjutkan di ayat 10-12, Ibrani pasal 1 ayat 10-12, berbicara tentang kalau Ia adalah pencipta yang kekal. Dan terakhir di ayat 13, yang berkata, saya akan bacakan ayat 13. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah Ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu jadi tumpuan kakimu. Ia adalah yang duduk di tahta Allah, di sebelah kanan tahta Allah. Sampai kapan? Ia akan menjadi perantara bagi kita sampai kemenangan yang terakhir. Dan kesimpulannya itu ada di ayat 14. Ibrani pasal 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Mari saya bacakan lagi. Ini adalah kesimpulan. Jadi, kamu tolong bangun dan dengarkan. Ingat ayat ini, oke? Ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Berapa banyak orang? Berapa banyak makhluk yang kamu lihat di sini? Yesus, malaikat, lalu orang-orang yang di mana menerima malaikat itu. Siapa yang di antara itu semua, siapa yang kalian ingin jadi? Yesus tentu saja kamu nggak bisa jadi Yesus, karena Yesus adalah Yesus adalah Allah. Kamu yang menjadi malaikat yang dikirim, atau kamu yang menjadi orang-orang yang akan menerima keselamatan. Yang ini adalah kesimpulan, karena pasal ini dimulai dengan isu di mana orang-orang yang ingin menjadi malaikat, tapi penulis Ibrani berkata, malaikat itu seperti pelayan yang dikirim oleh Yesus dari tahtanya untuk membantu anak-anaknya pada akhirnya. Mereka dikirim kepada kalian semua untuk melayani kamu, untuk membantu kamu, karena kamu adalah ahli waris dari tahta, bukannya mereka. Siapa yang kamu yang menjadi yang mana? Kamu yang menyembah Yesus sebagai anak-anak Allah, atau kamu yang menjadi seperti malaikat? Kamu yang menjadi yang mana?
Sekarang malaikat tuh sepertinya makhluk ilahi yang lebih tinggi, tapi dikatakan dia menjelaskan ini semua tentang Yesus dan pada akhirnya ia berkata, semua penjelasan ini hanya untuk menjelaskan pada kamu siapa kamu itu. Siapa kamu? Siapa kita? Mari kita ingat kalau kamu adalah anak-anak Allah. Kamu lebih spesial di mata Allah daripada malaikat-malaikat itu. Amin. Dan mari kita ingat, Allah mengirim malaikat itu kepada kamu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, bukan ya Minggu. Setiap hari, setiap saat, bahkan ketika kita menghadapi masalah dan penganiayaan, ia mengirim malaikat untuk mewakili dia supaya ia bisa membantu kamu karena kamu adalah anak-anak Allah. Tolong kamu ingat itu. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur karena telah mengajari kami dan mengingatkan kami siapa Yesus itu dan siapa kita. Dan Bapa, tolong bantu kami supaya kita memiliki pengertian benar tentang Yesus Kristus, Mesias kita. Bukan hanya di kepala kita, tapi juga dalam hidup kita. Semoga supaya kita bisa mengerti siapa diri kita ya Tuhan. Berapa besar kasih yang Kamu miliki terhadap kami. Dan apa janji yang Kamu berikan kepada kami. Yang kita akan menjadi ahli waris yang akan mewarisi kerajaan-Mu. Allah Bapa, tolong bantu kami untuk percayakan hal itu dan mengingat hal itu dalam hidup kami. Bahkan ketika kami mengikuti penganiayaan, kesulitan, penyakit, tolong bantu kami untuk mengingat kalau Engkau ada di sana untuk memimpin kami ke dalam kebenaran-Mu dan akan ada sukacita, kesenangan, dan syukur pada akhirnya. Dan kami percaya Engkau akan membantu kami dan menuntun kami dan mengasihi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersyukur kepada Allah.